Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah. Pagi hari ini alhamdulillah kita memulai puasa hari yang ke-9 untuk yang memulai hari Kamis. Hari yang ke-10 untuk yang memulai hari Rabu. Gonjang-ganjing seputar Rabu Kamis alhamdulillah sudah lewat. Pagi hari ini kita bersama-sama mengkaji tema tentang keutamaan puasa 10 hari Ramadan. Ada hadis yang populer, setiap kita sudah biasa mendengar itu, yaitu bahwa bulan Ramadan itu awalnya rahmat, awsatuhu pertengahannya maghfirah, wa akhiruhu yang bagian akhirnya itu adalah pembebasan dari api neraka. Hadis ini populer, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, tapi banyak ulama mengkritik nilai hadis ini. Tapi ya, Allah itu tetap Maha Rahman, Maha Rahim. Allah tetap Maha Pengampun. Allah tetap akan membebaskan hambanya yang beriman dari api neraka. Tapi mari kita coba melihat Ramadan yang sudah lewat dengan kacamata untuk lebih menelisik apakah Ramadan kita itu oke. Kita lihat dari apa yang berubah dari kita dalam 9 hari atau 10 hari pertama ini. Ada perubahan, kita bermigrasi, berpindah dari semacam burung siang menjadi burung malam. Burung siang itu kalau siang makan, malam istirahat. Burung malam kalau siang istirahat, kalau malam cari makan. Kita mirip burung yang biasanya kita makan, sekarang di siang hari dilarang, malam hari silakan. Apa yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini berkenaan dengan sesuatu yang halal
yang kemudian diharamkan untuk sementara waktu. Memang dalam agama kita itu ada namanya haram yang muakkad, haram yang ditentukan, dikaitkan dengan waktu. Ada haram yang muabbad, haram yang haram selamanya. Rupanya yang haram muakkad, nggak boleh makan siang hari, nggak boleh minum, nggak boleh berhubungan dengan istri. Kita punya antusias yang luar biasa. Tapi coba kita lihat sekarang haram yang muabbad, haram yang tidak kenal Ramadan atau bukan Ramadan. Yang ringan-ringan, mari kita coba lihat. Kaitannya dengan makan. Makan itu diperintah, minum diperintah. Karena itu bagian dari ikhtiar untuk menjaga jiwa, menjaga jiwa kita agar tidak punah, menjaga kehidupan. Tapi ada satu hal berkenaan dengan makan yang Allah larang. Perintahnya wa kulu washrabu. Ini dua perintah, makanlah, minumlah. Setelah itu yang ketiga, wala tusrifu, dan janganlah kalian berlebihan. Makan iya, minum iya, berlebihan tidak. Itu dilarang dan itu abadi. Kita sudah memperhatikan yang ketiga ini apa enggak? Dah masuk 9 hari, masuk 10 hari. Yang ini sudah diperhatikan apa tidak? Jangan berlebihan. Berlebihan itu kata para ulama bentuknya minimal 2. Pertama, memang mulai mangan kakean. Apalagi kalau ada buka puasa bersama, ngambilnya itu seringkali ngambil double. Telur sitok-sitok juga luru, kailing sing buri. Jadi semangat untuk melampaui batas, boros. Mungkin yang itu oke. Ada bentuk berlebihan itu adalah makan menyisakan makanan layak konsumsi sehingga ia berakhir di tempat kora-kora atau di tempat sampah. Setiap rumah perhatikan, ketika kora-kora seperti apa di sini? Kalau masih, berarti puasa kita diwarnai oleh pelanggaran terhadap keharaman yang abadi. Jadi bapak ibu mulai kontrol dewe-dewe, mulai dari bergerak untuk makan
apa yang ada di sini. Makan sebanyak-banyaknya atau makan secukupnya. Kontrol apakah kemarin-kemarin makan saya sampai bersih atau tidak. Karena Nabi ingatkan itu. Kalau kita umat Nabi, perhatikan apa yang beliau ingatkan. Idza akala ahadukum ta'aman, kalau kamu mengkonsumsi makanan, fala yamsah yadahu bin mindil, tangan yang kamu gunakan untuk mengambil makanan itu jangan kamu usap dengan serbet, dengan tisu, hatta yalqaha, sampai ia menjilatinya, membersihkannya, termasuk piring, sendok, auyul ekoha, atau kalau dia lagi dulang anak, mungkin istri yang lagi tidak sehat, suruh bersihkan. Apakah petunjuk ini sudah kita perhatikan? Kalau kita lihat data makro di negeri kita ini, sebagian besar belum. Makro, masing-masing orang mungkin berbeda. Data umumnya, kita belum menjadi bangsa yang memperhatikan makanan. Kita masih boros. Ramadan kita rata-rata makan 2 kali. Harusnya kebutuhan untuk bahan pangan itu turun, tapi setiap Ramadan kebutuhan meningkat dan sampah makanan rata-rata meningkat 10%. Posisi kita di dunia adalah bangsa dengan ranking ketiga. Ini tahun yang lalu. Ranking ketiga setelah Amerika, Arab Saudi, baru kita. Ini kalau produksi bahan pangan sekarang digenjot agar swasembada. Tapi kalau kemudian perilaku yang menikmatinya tidak banyak bersyukur, menyia-nyiakan makanan, ya, kita menjadi ragu. Jangan-jangan Allah tidak turunkan rahmat buat kita sekalian. Ini juga perilaku yang mewarnai jamaah haji, jamaah umroh. Saya mengabadikan sejumlah meja karena 4 hari pertama saya di Saudi. Susah menemukan piring yang bersih. Itu datang ke rumah Allah, datang ke tempat Nabi Muhammad pertama kali diutus, tapi dia bawa kebiasaan buruk, menyia-nyiakan bahan pangan. Jangan mengira setiap orang mudah makan seperti kita. Oke, 1. Boros itu kelakuan setan. Ini puasa yang sedang full maunya
Tapi pada saat yang sama kita warnai puasa ini dengan pemborosan. Ayo koreksi bersama. Yang menanggap di mana-mana begitu, Ustaz. Yang kedua, perhatikan wudhu kita, mandi kita. Susah ternyata mengubah kebiasaan itu. Orang wudhu di masjid jarang menemukan wudhu yang kemudian dia buka seperlunya. Jarang. Di tempat saya ikut membina masjid, itu materi tulisan susah membuat orang berubah. Asal masuk cos. Kalau tidak bisa dikendalikan dengan pengajaran, paksa agar pengurus masjid membuat keran yang bisa disetel keluarnya itu. Kadang-kadang membutuh dipaksa oleh orang lain agar wudhu tidak boros. Anas bin Malik yang pekerjaannya menyediakan wudhu Nabi, dia memberikan testimoni, memberikan kesaksian. Wudhu Nabi itu satu mud itu seperempat sok. Satu sok itu 3,6 liter. Berarti wudhu Nabi itu 0,9 liter. Kita perhatikan di Saudi sudah ada sistem untuk bikin hemat, tapi tetap boros karena yang ngucur itu deras sekali. Tekan keluar sebentar mati, tekan keluar semakin boros. Bukan yang bisa disetel, dikecilkan atau dibesarin. Memang ini tidak mudah. Sementara air semakin berkurang. Rata-rata kita sudah minum air dari yang disedot di wilayah Pacet ke atas. Sana sudah mulai gundul. Padahal kita ini adalah umat yang diajari tidak berlebihan. Oke. Sisi lain, ini di bulan Ramadan semangat hadir ke masjid, kita bersyukur. Tapi ingat, Nabi mengatakan kalau orang itu sudah niat mau keluar ke masjid, dia sudah berada dalam hukum sholat. Sudah Allah catat sebagai bagian dari dia sholat. Maka disuruh jalan dengan waqor, dengan sopan. Kalau nanti tiba di masjid ada yang ketinggalan, penuhi. Mananya itu berapa yang kamu dapat, segera gabung. Kalau ada yang kurang, penuhi. Jangan kalau komat Melayu. Yang banyak seperti itu. Tapi Nabi mengajarkan tidak seperti itu. Yang kamu dapatkan ikuti, yang kurang sempurnakan. Itu sudah berada dalam hukum sholat. Sekarang perhatikan, terutama ibu-ibu yang berangkat ke masjid,
terutama, bukan hanya ibu-ibu. Kaitannya dengan tutup aurat, berangkat, pulang. Dan ini bukan hanya berlaku untuk ke masjid, berlaku juga untuk belanja. Jadi pelanggaran terhadap hal-hal yang haram ini, itu kalau sudah dianggap lumrah, susah mengubahnya, kecuali kita yang mulai mengubah diri kita sendiri. Jadi kalau ibadah campur-campur haram, terus bagaimana nilai ibadah di hadapan Allah? Kan urusan puasa kita sering dengar peringatan dari Nabi, Allah tidak butuh kamu meninggalkan makan dan minum, kalau kamu pancet aja kelakuannya. Memang yang disebut di hadis itu bohong. Iya, bohong itu adalah salah satu dari keharaman yang abadi. Bohong itu, orang tidak sadar ada bohong yang umumnya orang tidak ngerti kalau itu bohong. Apa itu? Tebar-tebar berita. Yang punya ini, orang punya ini, dia bisa langsung jadi wartawan. Nabi ingatkan, yang punya ini. Cukuplah bagi seseorang untuk jatuh dalam dusta. Kafa bil mar'i kadiban. Dengan cara apa? Ayyuhadditha bikulli ma sami'a. Kalau dia tebarkan kembali setiap apa yang dia terima, yang masuk sininya sebarkan lagi, sebarkan lagi, sebarkan lagi. Nabi bilang cukup gitu aja, dia dusta. Ini untuk pengontrol kita. Ustadz-ustadz banyak yang begitu, saking pinternya setan. Itu hafal hadisnya, tapi bersemangat untuk tebar-tebar. Bisa enggak kita kendalikan ini agar kita tidak jatuh ke dalam dusta? Belum kalau menyangkut keburukan orang. Ayatnya hafal, minimal maksudnya. Bahwa yang namanya riba itu membicarakan keburukan orang yang betul dia memang melakukan itu. Itu riba. Kalau dia tidak melakukan, itu namanya buhtan, itu namanya fitnah, lebih berat lagi. Betul memang, tapi dijadikan bahan untuk tebar-tebar. Seakan-akan kita sendiri lupa kalau kita ini pelaku dosa. Sama ustadz, kiai, sama. Mereka semua pelaku dosa. Kullu bani Adam khata'un. Semua anak keturunan Adam itu adalah pembuat dosa. Tapi kata Nabi, para pembuat dosa itu yang terbaik adalah yang mau taubat. Mari kita taubat bareng-bareng. Jadikan puasa ini sebagai ibadah yang mengubah kita
menjadi hamba Allah yang lebih hati-hati. Jangan katut-katut. Sudah Ramadan begini masih tebar-tebar, hati-hati. Beras yang diproduksi ini itu campuran plastik. Tuh. Polisi dibawa-bawa, ini sudah ditemukan di polsek ini. Itu fitnah kalau itu. Dan yang begitu itu orang baik-baik, orang yang posonya oke, tapi setan membawa kita ke arah yang bengkok dengan alat ini. Ayo hati-hati. Allah menyebut di dalam surah An-Nisa 83 bahwa tebar-tebar berita itu adalah kelakuan buruk orang munafik. Idza ja'ahum amrun, kalau kepada orang munafik itu datang berita minal amni, berita baik, berita aman, berita damai, abil khaufi, atau berita buruk, berita kacau, berita menakutkan, orang munafik itu adza'u bihi, mereka segera menyebarkannya. Quran menyatakan sekiranya mereka serahkan berita itu kepada Rasul atau kepada ulil amri, ada berita begini ya Rasul, ada berita begini, serahkan ke ulil amri, maka berita itu tidak akan menyebar tanpa kendali, karena orang ingin tahu benar atau tidaknya cukup tahu ke alamat otoritas Rasul atau ulil amri. Itu kelihatannya biasa-biasa, tapi ayo itu luar biasa. Satu tambahan yang terakhir, kita sangat menghargai Al-Quran. Ada quote begini, pesan yang beredar luas. Kalau agamamu dihina, Al-Quran dibully, kamu diem aja, ganti bajumu dengan kain kafan. Ini quote yang luar biasa. Orang punya segera semangat untuk jihad. Quran kok dibully. Persoalannya apa iya Quran ngajari gitu? Bab panduan kita itu adalah apa yang Allah ajarkan, bukan apa yang diviral-viralkan. Omongan buruk tentang Quran, tentang agama Islam itu dari dulu, utamanya berasal dari orang-orang yang tidak beriman, yang biasa baca surah Yasin. Perhatikan ayat 76. Yang Rasul itu diingatkan oleh Allah, fala yahzunka qauluhum, Muhammad, omongan mereka jangan membuat kamu galau, kamu sedih. Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Kami, kata Allah,
tahu apa yang mereka sembunyikan, rahasiakan, dan apa yang mereka ungkapkan. Kamu hanya tahu yang mereka ungkapkan, kami tahu yang di dalam. Itu Allah pesan, jangan galau Muhammad. Maknanya apa? Ya namanya orang kafir. Di mana-mana orang kafir gak percaya, mesti omongnya buruk. Kalau omongnya baik berarti dia toto. Intinya kafir itu lafi takdzib, kafir itu mendustakan. Jadi jangan berharap ngomong baik. Kita dididik oleh Allah, jangan kepancing oleh itu. Silakan dilihat nanti An-Nisa 140. Hal-hal begini ini sering tertutupi oleh semangat jihad. Ada ustadz yang membakar semangat hadirin dengan menyatakan, kalau agamamu dihina kamu diam, keledai kamu. Bagus sekali kayaknya ini. Agama ini seperti itu ngajari. Allah ingatkan, waqad nazzala alaikum fil kitab, sungguh dia Allah telah menurunkan kepada kalian di dalam Al-Quran. Ini isyarat seolah-olah ayat ini bisa dilupakan. Ingat lu, dia sudah turunkan kepada kalian di dalam Quran. An idza sami'tum ayatin la yukfaru biha. Kalau kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari, wa yustahza'u biha, dibuli, diperolok-olokkan. Perintah Quran, fala taq'udu ma'ahum. Kamu jangan duduk bersama mereka. Di sebuah majelis narasumbernya menghujat, membuli, ya pergi aja. Perintah Quran itu seperti itu, pergi aja. Sampai kapan? Hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka beralih tema. Kalau temanya sudah tema dak ngolok-ngolok, silakan kamu duduk bersama mereka. Innakum idam mithluhum. Allah keras menyatakan, sungguh kalau kamu tidak perhatikan ini, kamu masih tetap duduk di situ, sungguh kamu sama saja dengan mereka. Jadi jihad itu ada dua. Satu jihad rem, puasa ini jihad rem. Ada jihad gas, perang itu jihad gas. Kalau arahnya ke Quran, ke agama, karepmu. Tapi kalau arahnya mengancam jiwa, baru ini jihad gas, bangkit, lawan. Tapi kalau yang didustakan Quran, Allah pesan khusus untuk Nabi, wadarni, serahkan kepadaku Muhammad, wa may yukadzibu bihadzal hadis, orang-orang yang mendustakan Quran ini serahkan kepadaku. Kamu tidak usah memberi perhatian, serahkan kepadaku. Sanas tadrijuhum min haitsu la ya'lamun, akan aku giring mereka menuju suatu kehancuran yang mereka tidak tahu. Sudah diambil alih oleh Allah. Kita jangan katut-katut menghabiskan energi untuk itu. Allah hanya minta bagi orang-orang yang beriman, kalau ada seperti itu, ingatkan aja.
Nggak api, jangan bicara begitu. Sudah, cukup. Nggak lebih. Ya, itu aja. Ya, itu aja. Jadi banyak hal yang oleh Allah dilarang, tapi ketutup-tutup oleh karena itu menjadi sesuatu yang biasa. Lalu kita kadang ikut, padahal itu sesungguhnya melanggar apa yang Allah larang. Jadi mari puasa rem ini, karena sekaligus juga di Ramadan ini ada kajian-kajian Quran, ayo dibangkitkan kembali, diangkat lagi mana-mana yang terbenam oleh kebiasaan sehari-hari yang seolah-olah itu menjadi urusan biasa, kembalikan dia pada proporsinya. Kalau Allah larang, sudah, titik. Karena Nabi menyatakan, jaga dirimu dari yang haram-haram. Kalau itu kamu bisa lakukan, maka tingkat penghambanya kepada Allah, kamu berada di level tertinggi. Semoga manfaat. Biasa ada pertanyaan? Ada, oh silakan. Di medsos itu ada orang yang menghina Allah. Apakah reaksi kita bagaimana? Baik, Mak. Orang menghina Allah itu banyak dan sudah dari dulu. Agama kita ini agama dakwah. Jadi Nabi diajari, tugasmu itu ngajak. Kalau ada yang masih begitu itu, kamu jangan benci. Karena tugas kamu menyampaikan. Allah sudah sediakan tempatnya kalau dia tetap seperti itu. Sudah ada jalan kiri ke panas, jalan kanan ke sejuk. Dia berada di jalan kiri. Kalau bisa, sampaikan aja untuk pindah ke jalan kanan. Betapa banyak orang yang benci Islam, kemudian jadi mu'alaf. Perhatikan dia nih. Benci, tapi kemudian dia jadi mu'alaf. Maka jangan kita hadapi yang benci itu, yang benci Islam itu dengan kebencian. Ada Dewi Bulan di YouTube itu, pendek, short. Dewi Bulan itu maca perempuan muslimah. Entah dia sakit hati apa penyebabnya, tapi tiba-tiba dia bilang, mana Allahnya orang Islam itu? Mana? Tak kasih waktu 7 hari, hancurkan ini kehidupan Dewi Bulan. Kurang apa ini, Pak? Kurang apa? Di zaman Nabi itu ada yang menantang, ya Allah, in kana hadza huwal haq min indik, ya Allah, kalau benar Quran ini berasal dari Engkau, fa anzil alaina hijaratan minas sama, turunkan kepada kami hujan batu dari langit. Nantang Allah di zaman Nabi. Tapi Allah tidak menjatuhkan adab. Allah menyatakan, Tuhanmu tidak akan mengadab mereka kalau kamu berada di tengah-tengah mereka. Jadi kalau Nabi masih hidup, tidak akan ada adab, jaminan Allah. Yang kedua, Allah tidak akan menurunkan adab, wahum yastaghfirun, selagi mereka memohon ampun. Ya. Jadi jangan asal gasak, karena boleh jadi orang itu nanti ujungnya itu beriman. Nabi pernah ditegur oleh Allah gara-gara doa laknat. Perang Uhud, di awal kaum muslimin unggul, di belakang terdesak, kalah,
Nabi menjadi sasaran untuk dibunuh, sejumlah sahabat menjadi tameng hidup, tapi tak ayal Nabi wajahnya luka, giginya tanggal. Sebagai manusia beliau kecewa. Beliau diutus untuk mengajak mereka ke jalan yang baik, tapi mereka menghadapinya dengan beliau kecewa. Lalu beliau berdoa, Allahumma an Al-Harith bin Hisham, Al-Harith bin Umayyah. Allah, turunkanlah laknatmu kepada Suhail bin Umayyah. Dia sebut beberapa. Allah turunkan surah Ali Imran 128. Kanjeng Rasul ditegur karena doa itu. Laisa laka minal amri syai'un. Muhammad, kamu tidak punya hak untuk turut campur sama sekali urusan ini. Apakah Tuhanmu mau menerima taubat mereka atau mengadab mereka? Kamu tidak ada hak untuk turut campur. Apa yang terjadi? Yang Nabi laknat itu 6 tahun kemudian, ya semasa satu pemilu lebih sedikit kalau di kita, semuanya masuk Islam, berjuang di barisan Islam. Jadi yang kita lihat nyerocos sekarang, tunggu Allah itu punya rencana. Jangan anggap orang yang sekarang ini buruk lalu buruk selamanya, sehingga kita oleh Nabi itu dilarang berdoa buruk. Untuk penutup jawaban ini, pada zaman Nabi ada seorang yang ditangkap karena minum minuman keras. Ya, dia sebagai pelanggar hukum dijatuhi hukuman. Hukumannya adalah bentuknya hukuman pukulan. Kata Abu Hurairah, di antara kami ada yang pakai pukul dengan tangan, ada yang pakai sandal, ada yang pakai kain untuk jatuh hukuman itu. Hukuman selesai, ternyata ada sahabat yang berdoa buruk. Bukan satu orang, sejumlah sahabat bilang, akhzakallah, mudah-mudahan kamu dihinakan oleh Allah. Kadang-kadang kita begitu juga, ya. Makanya ayo direm. Nabi langsung merespon, la taqulu hakadha, kalian jangan bicara seperti itu. La tu'inu ala syaitan, kalian jangan bantu setan. Alangkah buruknya ini. Doa buruk itu membantu setan. Kenapa? Setan itu tujuannya anak-anak Adam itu mau dibawa ke neraka. Orang salah sudah jalani hukuman, harusnya kamu dukung dia. Ya Allah, mudah-mudahan kawan saya ini Kau kuatkan hatinya untuk meninggalkan minuman yang buruk itu dan kembali menjadi orang baik. Harusnya begitu doa itu. Jangan mudah-mudahan kamu dihinakan oleh Allah. Emang kamu yakin kalau kamu itu dimuliakan Allah? Jadi itu Pak. Jadi agama ini agama dakwah. Kita hanya boleh qatilu fisabilillah alladzina yuqatilunakum. Hadapi dengan perang di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Kalau tidak memerangi, hanya nyerocos, mulutnya sesuai dengan keyakinannya, biarkan aja. Dia lagi belum
beriman. Kalau beriman nanti seperti Umar, cari Nabi untuk bunuh, begitu baca surat Toha, tersentuh hatinya, dia cari Muhammad dan bersyahadat. Habis itu dia bilang, siapa yang mau bunuh Muhammad, langkai dulu langkah apa mayat Umar. Itu kalau sudah beriman. Jadi tugas kita itu adalah ngajak ke jalan Allah, bukan ke jalan setan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau perlu berdebat, layani dengan debat yang lebih baik, debat yang sopan, debat yang tidak merendahkan. Karena hanya dengan cara yang terhormat orang kadang mendapatkan petunjuk untuk menerima argumen-argumen kita. Saya kira itu. Mari kita tutup majelis kita pagi hari ini dengan bersama-sama memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah mudahkan hati kita untuk mendapatkan petunjuk bahwa yang baik itu baik, dan Allah mudahkan kita untuk mengikutinya, dan semoga Allah buka hati kita untuk melihat bahwa yang buruk itu buruk, dan Allah berikan kekuatan buat kita untuk dapat menjauhinya. Aku qouli hada astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.